Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini, sebelum saya memulai untuk menganalisa saham, izinkan saya untuk menginfokan ya Stock Dictionary merencanakan akan ada event pertama yang diselenggarakan oleh Stock Dictionary dengan judul Sharing Bersama Sobat SD episode 1. Ya, Sobat SD itu Sobat Stock Dictionary. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini acaranya gratis, full gratis tanpa biaya apapun. Ya, rencananya itu tanggal 20 Agustus 2022 hari Sabtu. Rencananya jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam menggunakan platform Google Meet. Oke, jadi kita nggak pakai Zoom tetapi pakai Google Meet. Ini sama aja dan menurut saya juga mudah, nggak susah. Jadi nanti link akan diberikan melalui email setelah Bapak Ibu mengisi formulir berikut. Ya, formulir ini juga berisikan hanya pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya nggak akan meminta data diri Bapak Ibu secara detail. Oke, jadi saya eh, nggak akan menyalahgunakan lah data-data Bapak Ibu karena kalau kita lihat ya saya hanya meminta nama lengkap, usia berapa, emailnya apa, pengalaman trading, sehingga dan alasan bergabung ya untuk kenapa sih mau ikut sharing bersama Sobat SD. Nah, ini aja Bapak Ibu, saya nggak ada minta foto, nggak ada minta nomor telepon atau bahkan alamat, nggak, karena tujuan saya apa, nama lengkap ya jelas ya, karena nanti kan untuk verifikasi untuk kegiatannya. Usia, nah ini saya cuma mau tahu eh, subscriber atau followernya Stock Dictionary ini kisaran umur berapa sih. Dan email ini tujuannya untuk apa, untuk mengirimkan link ya, link yang nanti akan saya kirim serta background pas mohon dipasang saat kita melakukan sharing gitu. Hanya itu aja Bapak Ibu, saya nggak akan menggunakan yang lain. Dan pengalaman trading ini untuk apa ya, mungkin nanti pembahasan itu kan kalau kita ada yang baru ada 1 tahun atau ada yang sudah 3 sampai 5 tahun. Nah, ini mungkin nanti bisa sharing yang lainnya. Nah, yang jelas ini dipergunakan untuk materi aja. Jadi kita pembahasan mau sedalam apa, mungkin ada yang beginner, ada yang sudah expert gitu kan ya. Jadi nanti digunakan untuk ini aja nih yang pengalaman trading. Lalu alasannya ya ini tujuannya untuk ya memilah kira-kira apa sih tujuannya Bapak Ibu untuk sharing ini gitu, ngikut sharing. Jadi ya sekali lagi mungkin uh, belum ada ya, saya belum buat grup Telegram, belum buat lain-lain, cuma ya kita sharing dulu lah bersama gitu. Dan ini gratis sekali lagi, oke? Okay? Silahkan diisi. Nanti begitu Bapak Ibu sudah isi ini akan masuk ke tempat saya gitu ya, email saya. Nanti akan saya kirim linknya untuk hari Sabtu tanggal 20. Seperti itu. Nah, untuk yang bingung Google Meet seperti apa, ya nanti tinggal cari aja di Google, tulis Google Meet. Oke, klik ini yang meet.google.com ini, klik. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti tinggal masukin kodenya, kode atau linknya. Link yang saya kasih nanti ke email, silahkan dimasukin ke sini. Nanti tinggal gabung di sini. Nah, itu nanti tinggal request. Oke, tinggal request. Seperti itu. Jadi gampang banget, gampang banget, dan ini gratis juga, nggak perlu bayar, nggak perlu install segala macam. Tinggal cari aja di browsernya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga saya sudah masukkan ke Google Calendar saya ya untuk acara sharing. Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik lah. Oke, jadi mudah-mudahan ada yang tertarik. Kita sharing bersama 1,5 jam, gak usah lama-lama. Tujuannya ya kita biar refresh aja. Nanti kan ini akhir minggu ya, weekend. Tujuannya ya mungkin buat bahas saham-saham di minggu depannya gitu. Dan kalau nanti ada yang mau request saham atau analisa saham, yang monggo dipersiapkan ya, dipersiapkan juga ininya apa namanya, kalau mau
konsul Porto. Nah, silahkan. Porto dipersiapkan, nggak perlu mendetail, nggak perlu jumlahnya berapa. Yang jelas dipersiapkan aja lah datanya yang mau dipertanyakan seperti apa. Dan untuk pesertanya terbatas ya Bapak Ibu, hanya 25 sampai 30 orang saja agar pelaksanaannya kondusif dan ya waktunya cukup 1,5 jam itu bisa dimaksimalkan. Baik, saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan saham, saya akan review sedikit tentang IHSG kita pada hari ini. Ya, ini pergerakannya agak menarik ya, jadi saya izin untuk mereview sedikit. Baik, IHSG kita hari ini ditutup di poin ya 7.186 dengan perubahan harga 0,74%. Nih kalau kita lihat dari volume, nah dia udah mulai stabil secara volume. Ini yang menarik, bandar asing ini udah rutin masuk ya, badan asing udah mau rutin masuk dan itu masuknya udah lumayan besar. Oke, ya kita coba lihat secara teknikalnya. Nih secara teknikal ini masih bagus ya, masih pola waving ini masih berlaku. Oke, dan kalau kita lihat ya ini waving 1, 2, 3 bisa lanjut. Ini mau ke 5. Kelimanya sampai mana? Ya nggak tahu nanti entah sampai di sini 7.240 ini atau bisa tembus. Nah, oke, ini kemarin juga saya sudah sampaikan ini potensi area sideways ya. Kalau dia besok merah nggak kuat ya dia mungkin retest lagi nih ke area sini, ke area 7.100. Nah, ini ke area 7.100 lagi mungkin bisa. Nah, ini juga udah ya kemarin karena udah hit target ya ini sebenarnya pas banget kan nih hari ini ya, pas banget di sini ketahan. Kalau ISG kita bisa break sebenarnya ini cakep banget. Intinya gitu ya, poinnya cakep banget, tapi nampaknya mungkin masih agak berat. Nampaknya masih agak berat karena banking kita juga mungkin masih tertahan. Oke, hari ini ISG kita ini sebenarnya beberapa hari ketolong sama Goto. Ya, sama Goto, cuma banking kita agak lesu. Ya naik, ada yang naik tipis, ada yang merah gitu kan. Nah, jadi mungkin kurang bagus. Nah, ini kita hapus dulu ya biar nggak terlalu ramai. Nah, ini sebenarnya ada nih target-target penurunannya masih ada, jadi mungkin nggak saya hapus dulu ya. Oke, ini kita lihat ini ya. Dia ini kemarin area gap. Oke, sempat ditutup dengan rambut, cuma dia habis itu membal lagi di area resisten, mantul ke atas. Nah, ini udah saya gambarkan dari lama ya kan. Ini nggak ada yang saya ubah. Saya pun patokannya di area-area ini aja. Ini kunciannya si IHSG itu di area-area sini. Nah, ini kalau dia jebol kuat ya mungkin ngetes nih 7.240-an. Yang garis orange ini yang saya gambarkan atap minim ya, atap minornya gitu. Nah, ini mungkin nanti baru ada pembalikan arah juga bisa. Yang jelas ini minggu ini harus dilihat pergerakannya IHSG kita. Kalau breakout tipis-tipis, nah itu mulai menarik sebenarnya. Oke, nah dengan IHSG ini bagus ya kemarin ya banyak saham kita yang lagi rounding yang mau breakout, gagal breakout ya karena IHSG kita jelek. Nah IHSG kita jelek ini dampaknya ke beberapa saham jadi gagal breakout gitu kan, bahkan ada yang breakdown lagi. Nah cuma ini yang menarik, bandar asing ini masih masuk terus. Ya ini bandar asing masuk terus. Ya ini setelah keluarnya pun sebenarnya ya hampir mirip lah ya. Cuma kan menipis. Nah kalau dia ini udah konsisten di area 1T-an tuh udah hampir beberapa hari gitu. Dan ini terlihat signifikan harga IHSG kita ya bukan harga IHSG poin kita itu naik benar-benar signifikan terasa. Jadi tapi tetap karena ini masih bulan Agustus, entah mungkin ada taking profit atau apa nanti di akhir-akhir tetap jaga-jaga. Tapi kalau di bulan Agustus ini kita bagus IHSG-nya, ya IHSG kita bagus, ini akhir tahun potensi banget ke 7.500 gitu. Ya, potensi banget lah.
menurut saya, karena nanti ada window dressing, ada apa segala macam. Nah, dengan suku bunga juga udah nggak mempan sekarang ya di ISG kita, ya mudah-mudahan ini menjadi katalis buat pasar Indonesia ke depannya. Oke, kita langsung saja ke saham pertama, ada Buka. Buka ditutup di harga 332 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia menipis. Oke, breakdown lagi dari volume EMA-nya. Bandar lokal kembali jualan setelah 3 hari masuk ya, walaupun sempat sehari tipis. Bandar asing yang cukup menarik hari ini, akumulasi cukup besar. Kalau kita lihat di Buka ini dia di small distribusi, yang jualan PDRXYU, yang beli KZLGSH. Nah, ini PDRX jualannya deras, yang nampung cuma KZ, sisanya kecil-kecil ya. Oke, kita lihat Buka. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau kita ya ada penan jauh, ini terus ditarik aja garisnya Bapak Ibu ya, sebelum dia jebol. Tarik terus garisnya, karena ini akan selalu menjadi atap. Begitu pula dengan nanti kalau ada uptrend ya, ini uptrendnya. Nah, ini garis saja terus. Nah, ini saya izin hapus dulu ya, biar nggak terlalu penuh layar kita. Nah, ini cup and handle-nya kan udah tercapai ya, walaupun dia cuma sampai di sini. Nah, ini kan coba seperti ini ya nggak apa-apa. Yang penting jebol, breakout. Nah, ini saya izin hapus. Nah, ini masih ada gap, nggak akan saya hapus. Buat apa? Reminder ya, sebagai reminder kita bahwa Bukani masih punya gap di bawah. Nah, ini gapnya ini pun udah ditutup ya kan. Ini saya hapus. Nah, ini areanya udah. Nah, kita fokus ke area sini untuk si Buka. Kalau dia nanti turun mau nutup gap. Oke, ini sebagai catatan kita. Nah, Buka sendiri gimana? Menurut saya, ya ini dia sebenarnya agak bagus lah. Karena udah ada yang akumulasi besar juga bandarnya. Walaupun ya masih gagal tembus, cuma kalau ini breakout ini harusnya cakep. Breakout ini cakep banget. Ini dia berpotensi juga bikin cup and handle dengan ini ya areanya di sini. Oke. Nah, ini neckline. Nah, ini kita copy paste. Nah, dia rounding. Rounding di sini. Oke, rounding, titik roundingnya ini ya. Sama yang ini. Nah, gini lah. Nah, gini. Oke, seperti ini dia roundingannya. Kalau ini dia berhasil break ya, terus breakout neckline 355, ini targetnya cakep sebenarnya, jauh. Targetnya Buka bisa jauh. Nah, ini sini, oke. Nah, bisa jauh ke sini. 458, 460-an. Kalau kita coba tarik ke sebelah sini, nah ini sama seperti area-area nah pembalannya, oke? Potensi ke sana, cuma yang saya mau ingatkan, ini masih ada MA 200 ya di area 380 nanti mungkin ketemunya. Nah, dan ini ada resisten juga ya, jadi mungkin akan retest lagi nanti. Entah ke neckline atau ke sideways gitu. Ya, untuk Buka. Nah, ini kalau dia masih gagal breakout, kemungkinan akan retest ke 320. Kalau jebol di bawah 300 harusnya agak jelek nih untuk Buka. Tapi kalau dia mantul di 300 ya, mantul 300 terus balik naik, nah dia potensi bikin double bottom gitu. Ini masih banyak skenario-nya ya, sementara seperti ini dulu. Moga-moga tercapai aja. Ya, untuk Buka. Yang dari bawah gimana? Maintain aja. Ya, maintain gitu. Kalau nggak kuat, nggak sabar, terus nanti takut di bawah 300, ya jual dulu, nanti buyback lagi di bawah, kan bisa nambah modal. Gitu ya untuk Buka. Lanjut selanjutnya ada DMMX. DMMX ditutup di harga 1295 dengan perubahan harga positif 1,57%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia ada breakout ya, ada volume spike hari ini. Bandar lokal yang akumulasi, bandar asingnya masih jualan tipis. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di normal akumulasi,
Yang beli PG BKCP, yang jualan YPZP XC. Ini YPZP jualan, ya nggak tahu nih retail atau apa. Ini XC retail, ya retail pada jual, cuma diakumulasi sama bandar. Oke, akumulasi sama bandar. Oke, ya DMMX ini saya sampaikan ini pertahanan terakhir. Ya, ini pertahanan terakhir dan jebol. Nah, kalau jebol gini, ya sebenarnya kan karena kita nggak tahu nanti dia mau di mana. Nah, kalau ini sekarang sebenarnya ini menarik ya DMMX. Saya ngomong secara teknikal ya. Secara teknikal ini menarik sebenarnya. Di sini pun dia udah menarik ya. Cuma tetap butuh afirmasi atau confirmation. Confirmation, nah dia ternyata break down lagi dan dia di sini ini konfirmasi yang menurut saya lebih kuat dibandingkan di sini. Kenapa? Ya kita perlu lihat di sini tuh tanpa akumulasi ya, tipis. Ini bahkan lokal distribusi kemarin. Tapi di sini ini ada bandar yang akumulasi cukup besar untuk DMMX. Nah, jadi kalau minggu ini bisa hijau ya, menguji ke 1380-an lagi, ini menarik buat DMMX. Gitu. Yang belum cut loss gimana? Ya coba aja spekulasi buy di sini. Ya, spekulasi buy di sini. Nah, cuma kalau gagal ya cut loss aja di bawah langsung 1265 lah. Cut loss kan masih tipis 30 poin ya. Jadi namanya spekulasi buy kita manfaatin. Ya kayak kemarin spekulasi buy di sini tapi belum cut loss, ya coba beli lagi average down di sini. Gitu. Tapi yang udah cut loss ya nggak apa-apa, menarik kalau merasa tertarik lagi ya buyback di sini gitu. Oke. Ini karena muncul candle menarik aja sih. Kalau enggak ya enggak saya saranin. Dan saya pun sebenarnya juga nggak ada nih ajakan jual beli. Ya cuma saya sampaikan tadi plan-plan aja kalau Bapak Ibu bingung. Ini menarik karena ada akumulasi lagi dan ini candle pembalikan arah. Tinggal butuh sinyal hijau atau sideways. Nah, mudah-mudahan cakep gitu. Ya, untuk DMMX. Lanjut selanjutnya ada GoTo. GoTo ditutup di harga 334 dengan perubahan harga positif 3,09%. Kalau kita lihat dari volume, dia udah 2 hari ini cukup ramai ya. Bandar lokal ini mulai akumulasi, bandar asingnya yang jualan deras. Kalau kita lihat dia justru di peak akumulasi, yang beli PDCCTP, yang jualan AKMGBK. Nah ini PDCC ini nggak tahu institusi atau retail ini karena banyak banget belinya. Nah ini nahan jualannya si MG sama AK ya, nahan MG sama AK. Yang nggak HK hari ini ada TP. Di average paling tinggi ya dia yang nggak HK si GoTo jadi bertahan. Nah oke, ini coba penurunannya ini mungkin saya hapus saja dulu ya. Nah ini benteng kedua lah. Ini benteng kedua. Ini benteng pertama tercapai juga kan, hit juga ya benteng pertama. Ini karena area pantulannya dicatat aja. Goto nyentuh 273, 274 ini potensi mantul gitu. Nah, untuk Goto ini kan dia udah breakdown pennant lah ya. Breakdown pennant dia nih. Nah, dia juga kayak gini dia udah breakdown, udah keluar, langsung terbang. Ya targetnya sebenarnya ke area sini dulu lah 342 ini harusnya bisa 342. Nah cuma ini dengan adanya distribusi dari bandar asing yang cukup besar dan ini ketahan dengan EMA 60. Nah ini besok harus dilihat dan besok kan akhir perdagangan di minggu ini ya. Nah biasanya Jumat itu kan agak merah, ya, kita lihat aja nanti di Goto ini kalau merah potensi pembalik arah dulu, retest ke 310-an baru lanjut naik. Cuma kalau dia besok lanjut naik ya mudah-mudahan bagus dan itu membuat IHSG kita breakout biasanya sih. Gitu. Ya, cuma ini karena IHSG kita udah di sini ya terus GoTo kita udah di resisten juga. Kalau ini retest ya kemungkinan IHSG kita ikut ketarik ke bawah. Gagal breakout bahasanya gitu ya. Jadi seperti itu untuk GoTo tetap batasi resiko ya 310 mungkin terakhir lah karena kan udah cuan ya. Sayang kalau misalnya cuannya hilang gitu. Oke, kalaupun ini dia ya nggak kuat, ya dia potensi bikin cup and handle gitu. Ini ya. Ini saya sampaikan ya potensi cup and handle. Ini dari sini ke sini. Ini turun ya.
Terus dia kalau rounding nggak kuat di sini nanti besok. Nah, mungkin ke area sini rounding. Targetnya kita cek, ya kan? Nah, gini. Kalau kita tarik, nah pas ke area pucuknya sih foto. Ini resisten juga. Begitu dia breakout, langsung breakdown gagal. Dia retest lagi gagal. Nah, ini jadi area kuat juga 400, ya kan? Secara psikologis ini kuat, jadi mungkin akan mengarah ke sini untuk goto. Itu ya, 400. Baik, lanjut selanjutnya ada MTEK. MTEK, nah ini agak berantakan, coba saya hapus dulu. MTEK hari ini ditutup di harga 1915 dan perubahan harga minus 3,28%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia hari menipis sedikit ya dari sebelumnya. Ini bandar lokal masih jualan terus, bandar asing juga hari ini ikut jualan, sebelumnya udah sempat akumulasi besar. Nah, kalau kita lihat MTEK hari ini di big distribusi, yang jualan ZP, OD, BK, RX, AK, wah ini bandar semua jualan. Yang nampung YP, GR, EP, MG, SQ. Nah, ZP sampai BK ini cukup besar jualannya. Yang nampung lumayan YP. Nah, ini nggak tahu retail atau apa. Yang sisanya kecil-kecilnya. Bandar-bandar masih kecil, MG juga masih kecil. Oke, kita coba ini ya, kita rapikan sedikit untuk MTEK ini. Gimana ya? Ini aja kali kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini kita perkecil ya, pertipis. Ini targetnya, ini target penurunan juga sudah. Ini coba yang bawah-bawah saya hapus deh. Biar nggak terlalu ribet. Ini aja ya. Oke. MTEK ini dia breakdown support di sini ya, di 2000-an. Kemarin mungkin dia retest ke sini cuma dijebol. Nah, hari ini sebenarnya dia itu nutup gap. Oke, nutup gap. Ini kan biru. Ini harusnya neck ya. Neck saya kasih warna abu-abu. Nah, neckline. Nah, dia di sini tuh sebenarnya juga nutup gap. Ini kan ada candle hijau, terus dia terbang ya, lompat. Dia nutup gap. Kita lihat besok. Kita lihat besok. Apakah akan mantul atau akan lanjut turun? Ya jelas kayak gitulah ya. Cuma ini di sini ada candle doji nih, sempat ada candle doji. Mudah-mudahan sinyal pembalikan arah. Kalau besok hijau, nah ini menarik banget. Untuk MTEK berarti ya dia untuk nutup gap aja di neckline, habis itu lanjut naik gitu. Nah, kalau dia seperti itu ya, seperti itu, ini potensi lagi ya bikin cup and handle lagi. Cup and handle yang lebih besar gitu. Nih, ya. Ini sini. Ini turun. Oke. Sampai ke sini. Ini saya hapus saja ya. Ini area ini sebenarnya area gap. Cuma kan lagi di area sini ya, pasti terlihat lah ya. Nah, terus ini ya kalau dia besok, nah entah di sini ataupun di sini, nah ini masih area wajar untuk dia retrace, membuat rounding untuk target yang lebih jauh lagi gitu. Ini di sini, salah, sorry. Nah ini targetnya bisa lanjut naik ke sini. Nah kan pucuknya 3000 lagi gitu. Oke. Nah ke area-area sini lah. Nah area sini. Pucuk-pucuknya nih 3050-an lah. Itu. Bisa nguji lagi ke sini loh Bapak Ibu. Nah, ini ada gap di atas hijau. Saya kasihin aja gitu. Ya, jadi roundingan ini bisa berpotensi baik lah intinya gitu. Bisa berpotensi baik buat MTEK dengan nutup gap terdekat. Kalau dia mantul ya breakout di 2300 terus lanjut naik. Nah, ini bisa ke 3000 lagi gitu untuk MTEK. Yang penting apa Bapak Ibu? Sabar.
nggak usah ya, nggak usah terlalu dengerin orang-orang yang tebar fear atau apa. Tetap percaya sama trading plan sendiri. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Dilihat yang tebar fear ini kompeten atau enggak. Ya, kalau emang nggak kompeten ya udah anggap aja ya hiburan. Ya, kan kita nggak menjelekkan. Yang tebar fear nggak apa-apa, haknya mereka. Nah, tinggal kewajiban kita adalah memilah berita ini layak diterima, apa kita layak diamin aja, ya itu kan pilihan kita. Seperti itu. Ya, ini untuk MTech. Mudah-mudahan dia besok ada candle hijau, ini cukup menarik untuk MTech. Tapi kalau dia lanjut turun, ya mungkin dia akan membal di sini nih. Nih MA60 dan ada uptrend line minornya. Mudah-mudahan di sini. Jadi kalau dia ke 1800-an lagi, ya coba spekulasi baik karena dia masih ini masih termasuk area rounding. Itu ya untuk bikin cup and handle lebih besar. Oke, lanjut selanjutnya ada SMA. SMA ditutup di harga 228 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ya, ini dia cukup jauh dari volume EMA-nya. Terus bandar lokal hari ini masuk ya setelah kemarin distribusi, bandar asingnya lanjut jualan. Nah, ini tipis-tipis bandar asingnya nih. Nah, kalau kita lihat hari ini SMA di small akumulasi, yang beli AZ YPCP, yang jualan LG YUBB. Nah, ini AZ ya, AZ cukup menarik. AZ cukup menarik akumulasinya di area bawah dekat MA60 dan ini area support, mudah-mudahan bisa lanjut naik gitu. Oke. Jadi ini coba ini saya hapus ya karena dia udah arahnya ke bawah. Nah, kita patokannya ini. Oke, patokannya ini bisa juga pakai yang bawah ini. Nah, cuma ya kalau yang ini agak kurang lah ya karena belum terlihat pantulannya. Tapi kalau ini mantul, ya berarti di atas sama di atas ini masih oke, gitu aja. Nah, SMA udah hit target 1, target keduanya di area 280 sampai 284, area MA 200-nya. Kalau dilihat ya dia memang dibilang rounding juga harusnya di sini gitu kan. Neckline-nya nih, neckline di sini cuma udah dijebol. Jadi kita lihat dulu untuk kedepannya seperti apa si SMA ini. Bisa mantul cakep. Ya, untuk SMA. Lanjut ada MTDL. MTDL ditutup di harga 620 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini tipis, bandar lokal mulai masuk tipis, bandar asing jualan juga tipis. Kalau kita lihat hari ini MTDL di normal akumulasi, yang beli ada KK, ZPPD, yang jualan CC, YUBK. Nah, ini ada retail sama retail beli ya, nampungin barangnya retail juga, dan buatnya ya doji. Oke, MTDL ini juga saya hapus ya, udah hit target. Target tipis-tipis tapi kan cuan. Nah, MTDL ini juga bertahan di area orange yang saya gambarkan 615. Oke, ini ada MA60 lagi area turun, dia kejedot terus ya. Tapi kalau ini dia breakout ya, berhasil bertahan di atas MA60 dan rounding naik, ini bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Saya juga melihat di sini ada potensi cup and handle lagi. Gitu. Nah, ini ya. Kenapa sih Pak? Kok dari kemarin ngeliatnya cup and handle aja terus gitu kan? Nggak ada yang lain-lain. Ya, ini yang terlihat gitu. Ini terlihat sekali kan. Ini rounding pelan. Dia nggak kuat di neckline. Dia drop. Nah, ini ya. Kadang orang yang digoceknya tuh seperti ini. Nggak sabar. Nggak sabar. Tapi kalau ini dia jebol. Nah, ini lihat kita potensinya dia. Kita tarik ke area sini. Nah, ya pucuk juga kan. Resistan-resistannya MTDL gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini masih saya bilang potensi. Jadi dia pun rounding selama ini nggak jebol 615 atau 605, harusnya masih bagus MTDL. Dia rounding, naik, breakout, target gitu. Ya. Oke, untuk langsung saja kita ke saham terakhir ada HDIT. HDIT ditutup di harga 73 dengan perubahan harga minus 1,35%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA,
bandar lokal masih lanjut jualan, bandar asingnya tidak ada pergerakan. Nah, kalau kita lihat HDIT ini hari ini di normal distribusi, yang jualan YPCCAI, yang beli PDATXC. Nah, ini volume tipis-tipis ya, tapi YP jualannya deres, yang nampunginnya kecil-kecil. Oke, HDIT masih bertahan di atas 69. Berarti ya 69 ini mudah-mudahan kuat, dan dia dikit lagi dia mencoba breakout dari fondasinya, downtrend fondasi ini. Nah, baru dia mau mungkin menguji lagi ke sini. Nah, ini ada downtrend atap. Nah, dia cukup curam memang, tapi kalau ini breakout cakep. Ya, bisa lari ke area sini dulu 115. Nah, ini tinggal sebenarnya nih kayak gini ya, saham-saham kayak gini Bapak Ibu, ini 60% kita bisa alokasikan untuk beli. Ini saya bukan ajakan untuk jual beli ya, cuma maksud saya yang saya sampaikan adalah kondisi ini udah di bawah, di low ya. Resiko kita juga udah tahu, udah jelas, close di bawah 69 kita lepas. Nah, ini kita udah tahu resikonya ya kan. Kalau ini breakout, nah ini kan dia masih ketahan di kemarin. Hari ini juga ketahan. Ini kalau dia breakout, fondasi dia paling nggak naik atau dia sideways di sini tuh besar. Sampai jebol baru naik. Jadi gitu. Nah, kalau memang mau ya manfaatin itu gitu. Karena dari sini pun ya kita beli di sini misalnya sampai ke area sini itu 46%. 46%. Ya, atau enggak sampai ke resistannya aja lah 92. Ini 25%. Apakah kurang kan gitu. Nah, ini tapi ya ini juga masih beresiko, tapi paling enggak kita udah tahu resikonya gitu loh. Kita tahu resikonya udah jelas. Oh, ini 69 close udah lepas dulu. Bahaya kan gitu. Jadi menurut saya risk rewardnya nih masih sangat menarik lah HDIT. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Salam sehat selalu.